dalam teman-teman di sini akan mempresentasikan tentang kelahiran baru. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Angel Kesia Haranti Borumanik. Saya Prodi PAK dan NIM 2019 02 850. Nah, kita akan melihat konsep kelahiran baru menurut Injil Yohanes 3 ayat 3-6. Rasul Yohanes ini membahas tentang pentingnya seorang mengalami lahir baru, sebab lahir baru adalah awal mula dari kehidupan seorang Kristen dan merupakan konsep spiritual yang harus dimengerti dengan benar dan tepat sesuai dengan kebenaran Alkitab. Dan juga lahir baru adalah satu kehidupan baru yang telah lahir sebagai hasil dari hubungan manusia dengan Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang dimaksud dengan lahir baru itu? Alkitab sendiri tidak ada secara eksplisit menyatakan istilah tersebut, kecuali waktu Yesus berbicara dengan imam besar Nikodemus. Di sana Tuhan bilang bahwa jika manusia tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kita bisa lihat dari Yohanes 3 ayat 4-8. Lahir baru adalah bahwa kita mengakui sebagai orang berdosa dan membutuhkan kasih Allah dalam Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa kita dan mengundang Tuhan Yesus untuk masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Apa atau mengapa harus dilahirkan kembali? Dasar doktrin kelahiran baru hampir sedalam penciptaan dunia ini, yaitu pada kisah Alkitabiah tentang penciptaan berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar Allah yang dari manusia diciptakan tidak hanya mencangkup gambar manusia saja. Gambar Allah yang utama yang darinya manusia diciptakannya adalah gambar moralnya. Menurut Paulus adalah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pada mulanya manusia adalah juga kudus. Ini karena Allah mengatakan bahwa ia sama seperti semua ciptaan yang lain, amat baik. Manusia tidak bisa dikatakan amat baik seandainya ia tidak murni dari dosa. Manusia tidak bisa dikatakan amat baik seandainya ia tidak murni dari dosa dan dipenuhi oleh kebenaran dan kekudusan sejati. Jika seseorang tidak mengasihi Allah, tidak memiliki kebenaran dan kekudusan, ia tidak baik. Allah telah mengatakan kepada manusia itu sebelumnya, pada hari engkau memakannya buah pohon itu, pastilah engkau mati. Firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Benar, pada hari itu manusia itu mati. Ia mati terhadap Allah, kematian terpuruk di antara semua kematian. Ia kehilangan hubungan dari Allah, terpisah dari Allah. Persekutuan inilah yang merupakan sumber hidup rohani manusia. Sebagaimana tubuh manusia bila terpisah dari jiwa mati bila terpisah dari Allah. Manusia mengalami keterpisahan dari Allah saat ia tidak menaati perintahnya. Nah, sebagai gantinya, setiap orang yang lahir ke dunia ini sekarang menghasilkan gambar iblis dalam kesombongan dan kekerasan hati. Setiap orang membawa gambar seekor binatang buas melalui selera-selera dan keinginan-keinginan hawa nafsu. Inilah fondasi dan dasar kelahiran baru. Dosa Adam berdampak kepada kerusakan sifat kita karena dilahirkan dalam dosa dan terpisah dari Allah. Kita harus dilahirkan baru. Setiap orang dilahirkan dari seorang wanita harus dilahirkan baru oleh Roh Allah. Sifat alam harus dibuat ulang menjadi sifat asli yang ilahi. Nah, bagaimana kita dilahirkan kembali? Sama sekali tidak ada catatan filosofi tentang sebagaimana hal tersebut dilakukan. Ketika seorang anak lahir, ia mulai bernapas dan hidup dengan cara yang sepenuhnya berbeda dari keadaan sebelumnya. Ia mulai melihat terang, baru setelah itu ia melihat bagaimana benda-benda di sekitarnya. Demikian pula dengan kelahiran secara rohani. Selama seseorang berada dalam keadaan jasmani saja, sebelum ia dilahirkan dari Allah dalam pengertian rohani, ia memiliki mata, tetapi ia tidak melihat akibatnya. Ia tidak memiliki pengetahuan tentang Allah, ia bahkan tidak mengenalinya, tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang perkataan Allah. Setelah ia dilahirkan oleh Allah, ada perubahan total dalam dirinya, maka hatinya terang. Allah memerintahkan terang menyinari kegelapan.
menyinari hatinya. Kemudian orang tersebut memiliki cahaya kemuliaan Allah. Telinganya kini terbuka dan mampu mendengar suara Allah dalam batinnya. Orang yang sudah dilahirkan kembali akan merasakan karya Roh Allah yang luar biasa dalam hatinya, yang merasakan damai sejahtera dalam hati dan merasakan kasih Allah dicurahkan dalam hatinya oleh Roh Kudus. Nah, apa itu tujuan kita dilahirkan kembali? Kelahiran baru penting untuk mendapatkan kekudusan. Apa yang dimaksud dengan kekudusan? Apa kekudusan menurut Alkitab? Kekudusan yang dinyatakan oleh Injil tidak lain adalah gambar Allah yang dimateraikan dalam hati. Kekudusan tidak lain adalah seluruh pemikiran yang ada dalam Yesus. Kekudusan memungkinkan kita untuk mempersembahkan jiwa dan tubuh kita, segala yang kita miliki dan segala kebenaran keberadaan kita sebagai kurban yang tak berkesudahan kepada Allah. Kelahiran baru sama dengan pertobatan dalam hidup seseorang yang berubah jiwa dan hidupnya kepada Yesus Kristus. Hidupnya dipenuhi oleh Roh dan tidak lagi hidup di dalam daging dan jasmani. Sekian hasil presentasi saya ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati.